warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Si Katul. Mentul, mantul. Passwordnya. Wayai. Apa yo? Wayai membahas asal-usul atau sejarah kota Cepu. Buat teman-teman yang malas untuk membaca bacaan yang panjang, monggo bisa didengarkan sambil menunggu wayah berbuka puasa, sambil ngabuburit, habis mandi, bubuk-bubuk cantik di kamar, bisa mendengarkan cerita Mbak Asih Katul. Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nama Cepu sebagai sebuah daerah sudah ada sejak Panembahan Senopati Sultan pertama Mataram. Pada saat terjadi perebutan Putri Madiun yang bernama Raden Ajeng Retno Dumila, yang merupakan putri dari Bupati Madiun, Pangeran Timur, yang bergelar Ki Ageng Panembahan Juminah. Untuk nama Cepu juga diambil dalam kisah Arya Penangsang, yaitu pada saat pertempuran antara Jipang Panolan dan Kesultanan Pajang di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Dikisahkan bahwa Adipati Arya Penangsang tertancap tombak di pahanya. Dalam bahasa Jawa, tancap itu sama dengan nancap, paha sama dengan pupu. Dari dua kata tersebutlah kata Cepu ini berasal. Di kota Cepu sendiri ada sebuah monumen yang dibangun dan diberi nama Monumen Ronggolawe Cepu atau Tugu Kuda sebagai peringatan dari perjuangan Divisi Ronggolawe. Nama dari Divisi Tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh GPH Dipokusumo pada saat menumpas pelarian ex-PKI Madiun di kota Cepu ini. Di Cepu, nama Ronggolawe adalah nama yang sangat terkenal. Nama Ronggolawe dijadikan sebagai nama jalan utama, nama lapangan, dan nama sekolah tinggi. Pada zaman penjajahan, Cepu merupakan salah satu kota penting karena kandungan minyak bumi dan hasil hutan jati yang diangkut dengan sepur atau kereta api. Di Cepu dapat dijumpai beberapa bangunan peninggalan Belanda yang masih awet hingga saat ini. Salah satu bangunan yang unik adalah Loji Keluntung. Peninggalan lain yaitu Gedung Pertemuan Sos Sasono Suko dan Kuburan Belanda atau Kuburan Londo yang terletak di Desa Wonorejo, Kelurahan Cepu. Untuk mendukung transportasi pada masa itu, Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah via Cepu. Di daerah Ngloram juga bisa ditemui bekas landasan pesawat terbang peninggalan Belanda dan alhamdulillah saat ini sudah resmi menjadi Bandara Ngloram Cepu. Kota Cepu dikenal memiliki persediaan minyak bumi pada tahun 2005. Cepu juga mendapat perhatian nasional karena penemuan adanya deposit minyak yang melimpah di Blok Cepu. Selain minyak bumi, Cepu juga dikenal memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik, unik, dan menawan. Ada beberapa sumur minyak tua dan gas alam yang tersebar di wilayah sekitar Cepu, Ngelobo, Ledok, dan Wonocolo. Jumlah sumur tua yang telah mencapai 648 buah dengan 112 diantaranya masih aktif memproduksi minyak. Sumur minyak di daerah Cepu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1890 oleh Batavse Petroleum Matchapi atau BPM, perusahaan minyak dari Belanda, yang kemudian berganti nama menjadi Shell. Sebagian besar dari sumur-sumur tua secara tradisional masih ditambang oleh masyarakat setempat. Mereka biasa menggunakan tali dan ember yang ditarik oleh sekitar 15 orang atau menggunakan sapi untuk menderek.
Sumur tua umumnya terletak di daerah perbukitan dan di tengah-tengah hutan jati. Konsesi minyak panolan. Konsesi minyak panolan ini bernama TJEPOE atau Central Exploration Petroleum United. Pada tanggal 28 Mei 1893, jadi kemungkinan juga nama cepu atau TJEPOE juga bisa berasal dari adanya konsesi ini. Di dalam buku 100 tahun perminyakan di Cepu yang tertera di halaman 36 dijabarkan tentang konsesi panolan yang merupakan kunci tentang penamaan Cepu itu sendiri. Cepu adalah sebuah singkatan dari Central Exploration Petroleum United, di mana dalam kegiatan pemetaan wilayah dan peta wilayah Hindia Belanda yang selanjutnya sudah tidak mencantumkan nama daerah Ploentueran, tetapi sudah bergeser dan dihapus, berganti nama menjadi Cepu. Seperti yang digambarkan peta lokasi Cepu sebagai penanda dimulainya kegiatan mega proyek penambangan minyak yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Konsesi minyak di daerah ini bernama Panolan. Peresmiannya pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama A. B. Verstek. Namun A.B. Verstek tidak mengusahakan sendiri sumber minyak ini, tetapi ia kemudian mengontrakkannya kepada perusahaan yang sudah kuat pada masa itu, yaitu perusahaan Deutsche Petroleum Macapi atau DPM di Surabaya. Salah satu persyaratan dari kontrak minyak ini menyebutkan bahwa DPM harus membayar ganti rugi F10.000 dan FO10 untuk setiap peti atau sekitar 37,5 liter minyak tanah dari hasil penghilangannya. Kontrak tersebut berlangsung 3 tahun dan baru sah menjadi milik DPM pada tahun 1899. Dengan demikian, meskipun surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 6 pada tanggal 30 September 1896 sudah ada di tangan DPM, namun secara sah baru dimulai pada tahun 1899. Beberapa foto kegiatan pengeboran minyak sekitar tahun 1900-an di mana menjadikan tonggak konsesi Panolan ini diabadikan dalam perpustakaan Belanda. Tertulis dalam bahasa Belanda, mohon maaf sekali saya sangat kesulitan sekali membacanya karena ilate gak bisa baca daripada salah, keliru, kocar kacir, murat marut, dan nanti artinya juga berbeda. Langsung saja ke terjemahannya ya teman-teman. Konsesi Panolan dari Deutsche Petroleum Macapi atau Deutsche Petroleum Macapi di kediaman Rembang, Jawa Timur 1890 sampai dengan 1910, tanggal 1890, mohon maaf sekali, di sejarahnya tulisannya seperti itu ya teman-teman. Saya nggak berani merubah karena takutnya malah salah. Apa adanya seperti itu ya saya baca seperti itu. Lokasi Jawa Timur, Rembang. Fotografer Anis Kurjian.
Pada perkembangannya selanjutnya, kilang minyak cepu yang produksinya ditopang dari lapangan Kawengan yang menjadi lokasi pengeboran tertua di tanah air. Sumur-sumur minyak yang terdapat di wilayah ini dibangun pada masa penjajahan kolonial Belanda. Memang tidak ada referensi yang memberi informasi secara detail terkait kilang cepu. Tetapi berdasarkan dari sejumlah data, kilang minyak cepu merupakan salah satu dari 3 kilang minyak yang tertua peninggalan Belanda yang tersebar di Hindia Belanda. Dalam catatan sejarah perminyakan nasional, kilang minyak cepu ini diketahui dibangun oleh De Deutsche Petroleum Macapi pada tahun 1894. Kilang cepu ditopang 6 lapangan minyak, diantaranya lapangan Kawengan, Ngelondo, Ledok, Semanggi, Tapen, dan Tambak Rejo. Sedangkan sumur minyak yang tertua lainnya berada di daerah Sumatera. Pada zaman kepemimpinan Ratu Wilhelmina, Belanda mulai melakukan pencarian minyak di daerah Banyu Urip dan langsung beroperasi. Kilang minyak cepu ini lebih muda dari kilang Wonokromo Surabaya yang dibangun oleh De Deutsche Petroleum Macapi pada tahun 1889 dan sebuah kilang minyak yang berada di Koninklijke pada tahun 1891. Kilang-kilang minyak lainnya yang dibangun oleh Belanda setelah cepu antara lain kilang Balikpapan, kilang Pelaju di Palembang, dan kilang Sungai Gering. Setelah Indonesia merdeka, kilang minyak di Cepu ini masih dikelola Belanda. Dan baru pada tahun 1951, Belanda pergi dari lapangan Kawengan dengan membawa serta perlengkapan penambangan minyak. Sejak saat itu, pengelolaan kilang minyak cepu dan sumur-sumur yang menopangnya diambil alih oleh perusahaan minyak dan gas negara atau Permigan, sebuah perusahaan minyak yang dibuat oleh Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno untuk menasionalisasi aset-aset migas peninggalan Belanda. Pada masa itu, kilang cepu berkali-kali berganti pengelolaannya. Di antaranya adalah 1. Perusahaan Perminyakan Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau PPTMGB. 2. Lembaga Minyak dan Gas atau Lemigas. 3. PPT Migas. 4. Pertamina. Pertamina mulai mengelola kilang cepu ini sejak tahun 1988, yaitu PT Pertamina EP atau Eksplorasi Produksi, Aset 4, Minyak Bumi, yang dapat dihasilkan kilang cepu mencapai 3.387 barel per hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan penulisannya. Mohon bila ada kesalahan maupun kekurangan bisa diketik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.